Kalau teman-teman pernah nge-tweet gitu ya di Twitter atau X sekarang dibilangnya, teman-teman pasti pernah nemuin kayak misalkan ketika mau ngepost di sini, kita kalau misalkan lebih nih ya, dia berubah tuh karakternya. Ada warning kayak dia 20, sisa 20, terus kita copy paste terus dia sisa 0 gitu ya di sini. Jadi ini tuh dia menggunakan salah satu proses yang namanya itu event on input. Nah, kita akan coba replicate proses ini di basic form yang kemarin kita bikin gitu ya. Oke, kita close dulu ini. Nah, di sini gue udah punya satu page-nya. Ini event on input, kemudian kita punya heading 1 on input event, kemudian kita punya post di sini labelnya, terus kita pakai di sini text area, punya ID input post, kemudian placeholdernya ya noun gitu ya, sama dia max length 20 nih. Nah, jadi ekspektasinya kalau kita udah mulai ngetik di dalam si fieldnya, kalau misalkan udah sampai 20, kita udah nggak bisa ngetik apapun lagi gitu ya. Terus juga di sini ada label remaining characters, sama kita bikin span di sini ya, remaining characters. Jadi kita pengen munculin kayak di si Twitter sebelumnya, sisa karakternya itu ada berapa, misalkan 20, terus 17, 15 dan seterusnya. Oke, kita langsung aja di sini cek dari sisi codingannya ya. Kita belum bikin script untuk si input handle-nya, tapi kita udah bikin script untuk submit form-nya. Nah, tujuannya ya nanti kita bisa nge-submit gitu ya, kayak gini contohnya. Nah, cuman kita sekarang pengen coba untuk munculin si remaining karakter di sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan si max length yang ada di si text area-nya. Oke, kita langsung aja. Seperti biasa, yang pertama kita harus dapetin dulu identifiernya. Identifiernya itu berarti kita perlu tahu si text area ini punya ID input post, kemudian kita nanti ambil value dari max length-nya, gitu ya. Jadi kita bikin aja di sini satu buah variabel const, misalkan input post max length sama dengan dokumen seperti biasa get element by ID. Kita panggil identifiernya yaitu input post, kemudian kita panggil si max length-nya, max length kayak gini. Kemudian habis ini kita pengen munculin di sini di si span-nya, berarti kita perlu untuk dapetin lagi nih dokumen get element by ID, identifiernya itu remaining characters, terus habis itu inner text kita masukkan si input post max length, save. Nah, ini dapatnya undefined. Kenapa bisa dapat undefined gitu ya? Kita coba cari tahu. Ini max length ini harusnya dia itu camel case. Ini harus kita ganti jadi L besar. Max length. Kita coba refresh, dapat 20. Oke? Jadi kita pakai camel case ya. Jadi harus kata keduanya kayak length-nya itu L-nya harus gede. Itu typo seperti biasa. Oke, next lanjut. Kita udah ngedapetin si remaining karakternya. Sekarang step selanjutnya adalah kita pengen ngedapetin si event on input. Jadi ketika kita nanti ngetik di sini, kita dapetin si eventnya dengan menggunakan on input. Oke, langsung kita bikin di sini dokumen get element by ID. Identifiernya apa? On input ini identifiernya itu kita cari ke atas. Di bagian si formnya ini kita dapetin nih inputnya itu akan didapat dari sini, dari si text area. Berarti kita perlu masukin lagi nih si input post. Masukin lagi di sini input post. Kemudian kita tambahin add event listener. Sekarang karena kita mau pakai event on input, berarti di sini kita tulisin input, parameter keduanya function seperti biasa ya, kayak gini. Oke, sampai sini dulu. Sekarang step selanjutnya kita pengen untuk ngebaca nih ya. Kita pengen ngebaca ada berapa karakter yang udah kita ketik. Oke, berarti kita bikin aja di sini variabel baru, berarti misalkan type chars gitu ya.
Kemudian kita dapetin dokumen get element by ID seperti biasa. Kemudian kita masukin lagi si input post karena ID-nya itu input post. Habis itu kita bacanya sebuah value. Value ini nantinya akan berupa string dari si text area. Jadi kita tinggal panggil aja di sini length. Ya. Udah dapet nih si length-nya. Terus kita coba misalkan kita console dulu ya. Console log type chars gini. Save. Kita buka inspect console. Terus kalau kita ketik, nah lihat muncul ya. Ada beberapa karakternya nih. Tuh. 7 karakter udah keketik. Misalkan berarti ini 1 2 3 4 5 nih ya. Kita udah bisa membaca berapa banyak value yang udah kita masukkan ke si input ini. Oke, mantap. Kita refresh dulu, kita push. Kemudian setelah kita ngedapetin, berarti kita kan udah ngedapetin ya, kita udah ngedapetin si maksimum length-nya. Terus kita udah ngedapetin juga si on inputnya, kita udah ngehandle, bisa ngedapetin berapa karakter yang udah diketik, kita udah bisa. Nah sekarang kita tinggal ngekalkulasiin dari apa? Ngekalkulasiin dari maksimum si input postnya dikurangin sama berapa banyak yang kita ketik gitu ya. Jadi di sini berarti kita tulis aja remaining characters sama dengan input post max length dikurangi type chars. Nah, gini. Jadi kita di sini ngitung nih. Dari yang tadinya 20, kita kurangin berdasarkan berapa banyak yang kita ketik. Ekspektasinya nanti si 20 ini bakal berkurang sesuai banyaknya input yang kita ketik, yang kita masukkan gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal ngetarget si span ini supaya dimasukin si remaining karakter. Caranya gimana? Caranya tinggal gini, berarti dokumen get element by ID, namanya apa? Namanya itu remaining characters. Kemudian inner text sama dengan remaining characters variable. Ini ya. Jadi get element by ID remaining characters dia dapat dari span ID di sini. Kemudian si value-nya atau inner text-nya kita tambahin si variable remaining character yang merupakan kalkulasi dari input post max length dikurangi type chars, berapa banyak yang kita ketik. Oke, refresh, kita coba jalankan. Nah, lihat udah berkurang ya. Tuh, kalau udah 0 nggak bisa diketik lagi nih. Nggak bisa ya. Jadi ini udah berhasil tuh. Kita udah berhasil nge-replicate si Twitter. Kalau misalkan kita ngetik dapat berapa karakter, terus maksimal sisa karakternya itu ada berapa nih? 6, 5, 4, 3 gitu ya. Oke, kita pengen coba tambahin variasi nih. Tambahin variasinya gimana? Jadi misalkan kalau misalkan karakternya itu udah kurang dari angka yang kita tentukan, misalkan di sini saya pengen punya logic ini nih. Misal kalau nih ya, kalau karakternya remaining ya, remaining chars kurang dari 7, kita ubah warnanya nih, ubah warna teksnya jadi kuning misalkan. Terus kalau misalkan udah kurang dari 1, kita bikin merah, ini aja gitu ya, atau enggak 2 lah ya, 2 atau 3 gitu, nggak apa-apa. Oke, kita pengen coba tambahin variasi kayak gini. Oke, sekarang kita coba untuk mulai ngoding. Caranya seperti biasa, kita karena ada kondisi, kita berarti perlu menggunakan salah satu tools untuk kondisi ya, kayak if else atau switch case gitu ya. Di sini kita pakai aja si if else. If remaining characters kurang dari 7 ya, dan remaining karakternya itu lebih dari sama dengan 2 gitu ya, atau enggak lebih dari 2 lah ya, lebih dari 2, kita pengen ngapain? Kita pengen
si warna ini berubah dari yang tadinya hitam nih kayak gini, kita pengen dia berubah misalkan jadi kuning gitu ya. Berarti kita harus dapetin juga nih dokumen. Nah, sekarang kita beda nih, kita pakai query selector. Query selector supaya apa? Supaya kita bisa ngeubahnya itu si CSS-nya, si stylingnya gitu ya. Nah, seperti apa kita lihat dulu nih ya. Dokumen query selector, apa yang mau diselect? Yang mau diselect si identifiernya itu input post. Sorry, bukan input post, tapi si remaining karakter. Berarti kita perlu masukin remaining karakter. Nah, tapi karena kita pakai query selector, kita juga perlu masukin kayak misalkan dia itu ID-nya atau kelasnya. Kita perlu nambahin, karena dia ID berarti tambahin tanda pagar atau pounds gitu ya. Pagar, kemudian namanya, nama ID-nya, remaining characters kayak gini. Ini dia bakal ngedapetin si style yang ada di sini nih. Jadi kita sekarang bisa manipulasi style yang di sini. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Sekarang kita udah dapat nih ya. Kita pengen ngubah apa? Kita pengen ngubah style. Jadi kita udah ngakses CSS nih. Terus kita mau tambah atribut apa? Style apa yang mau kita ubah? Misalkan color, warna gitu. Kalau ngubah warna dari sebuah teks, kita bisa pakai atribut color. Kita ubah aja di sini yellow. Misalkan gini. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Kita coba balik ke sini. Kita bikin dia kurang dari 7. Nah, lihat. Ini udah kuning ya kelihatannya. Nih, kuning. Kita coba ganti deh, jangan yellow. Misalkan pink. Save. Terus di sini. Nah, lihat, dia berubah nih. Oh. Ya. Dari yang misalkan sisa 8, 9. Oh ini dia karena udah ke bikin, berarti kita perlu bikin else nih di sini nih. Else dokumen, copy aja ya ini ya, copy paste, isinya ganti, kita balikin lagi ke hitam, black. Refresh. Nah, lihat. Dia misalkan udah di angka 7 nih ya. Pas begitu kurang dari 7, karena kita logiknya di sini kurang dari 7 ya. Kurang dari 7 dia akan berubah warna. Ya, tuh. Terus kita pengen kalau, nah ini kan 2 nih ya, karena di sini dia akan masuk logik di sini. Tapi karena dia itu udah 2, terus 1 dia balik lagi ke hitam, ke si else. Kita perlu nambahin satu lagi logik di sini. Else if. Ini berarti kita tambahin di sini. Else if. Nah, ini. Kemudian di sini kita tulisin lagi remaining characters, berarti kurang dari sama dengan 2. Maka kita copy yang ini, paste ke sini, kita ganti warna. Dari yang pink kita ganti aja dia jadi red. Save. Refresh. Coba lihat 8, 7, 6, dia harusnya berubah warna. 6. Terus 5, 4, 3, 2 berubah warna. 1, 0, dan udah nggak bisa diklik lagi. Oke ya, mantap ya. Jadi dengan menggunakan event on input itu kita bisa ngebaca secara real time input yang dimasukkan ke dalam sebuah field gitu ya. Jadi ini salah satu event juga yang ada di si JavaScript. Selain ini ada lagi, nanti mungkin abis ini gue coba yang on change gitu ya. Terus kita coba di sini udah berubah warna, kita post berhasil gitu ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Stay tune terus. Salam programmer best friend.